itu pakaian orang penjajah kafir adalah bagian dari mereka, sehingga NU zaman bapak jenengan pasti gak gelem selono. Sebelum mereka gawe celana cingkrang, NU sudah cingkrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami hormati, kami muliakan Ustaz Muhaimin selaku tokoh NU tiga generasi di Tumpang. Alhamdulillah kami dari tim Aswaja Center dan para pengampu atau para pendukung para sesepuh dari Aswaja Center maupun dari MBCNU Tumpang bisa bersilaturahmi kepada beliau mumpung masih lebaran walaupun agak telat ya, ini mumpung Kang agak nemen telat. Aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kali ini silaturahmi dibikin semacam podcast ala NU Tumpang. Podcastnya sendiri itu apa saya juga nggak paham. Itu sudah melo-melo jadi kerbuser. Nah ini namanya obrolan yang akan kita bahas nanti mengalir mawon, terus yang mau ditanyakan gitu monggo seputar KNU-an. Utamanya ini yang pertama kali saya tanyakan ini masalah kenapa NU itu selalu dibully, Pak, dari zaman ke zaman. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya fidu wa ni'mal majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, khadal kiram, para asatid khusus ada Kiai Nizam dan gus-gus yang lain. Ini pertanyaan yang sulit sebenarnya. Kalau sudah kenapa itu adalah sebuah kajian yang berat. Kalau pertanyaannya adalah L3 atau di dalam ilmu membuat soal itu L3 lah. Kalau mengapa itu kan butuh analogi, analisa dan sebagainya. Yang jelas begini, ini yang saya ketahui. Jadi saya ini bukan juga tidak bahwa NU itu sebenarnya kan kalau kita kaji kan ada beberapa tahapan gitu. Tahapan sebelum kemerdekaan, kemudian setelah kemerdekaan, zaman Orde Baru dan zaman reformasi. Yang saya ketahui zaman Orde Baru. Yang saya rasakan masih kecil senang dengan tidak paham itu adalah zaman Orde Lama. Kenapa kok dibully? Itu juga itu adalah rahasia. Memang butuh dibully NU itu sebenarnya. Seneng gitu jawab. Kita itu sebenarnya kalau makanya kemarin kita dengan adanya kita terima kasih dengan adanya sentulan sifatnya membuat kita lebih berpikir bahwa NU kita lihat dari dua sisi. Ada sisi ajaran aswajanya, otomatis tanyanya jangan ke saya, otomatis ke Gus Nito. Gitu kan? Kemudian ada lagi dalam segi siasa. Itu mungkin yang sedikit saya tahu. Jangan sampai nanti kita itu menjawab NU dalam segi siasat untuk syariat. Yang selama ini dibuat seperti itu adalah yang dikatakan bully karena orang memandang NU dalam segi syariat. Contoh lagi Islam Nusantara itu syariat atau siasat? Siasat. Kalau itu dipandang menjadi sebuah syariat, sesat, hancur kita. Itu sendiri juga. Nah, karena ada kepentingan untuk menghancurkan NU di masa depan, yang dibully itulah. Bully itu dalam rangka untuk menjatuhkan NU dalam visi, nggak tahu ada, kita nggak usah ngarani visi orang yang nggak suka NU. Ya, sehingga opini itu dibangun sedemikian hingga sehingga NU itu sesat.
sebuah contoh misalkan. Makanya kalau ada hal-hal yang sifatnya itu membuli NU, jangan di-share tolong. Walaupun ada buku LKS yang punya bahwa Sunan siapa namanya? Sunan Derajat. Sunan Derajat itu adalah Syiah. Itu adalah sembilan untuk membuli NU. Itu jadinya kalau sebagai aktivis NU nggak usah di-share, nggak usah ditanggapi, biarkan toh nanti. Karena mereka yang diharapkan adalah bagaimana dia membangun publik opini. Nanti kalau NU sebagai pewaris Nahdlatul pewaris Wali Songo, kalau itu ada istilah Syiah, benda Syiah masuk ke dalam ini, berarti kita menjadi sebuah publik opini bahwa NU sebenarnya adalah penerus Syiah. Yang sekarang dibangun adalah sesat. Nah, itulah yang menjadi mengapa NU dibully, ya kan? Ya, memang itu tujuan, Pak. Ya, selama ini kalau nggak dibully berarti kan nggak jatuh. Ya. Jadi harus cerdas ya orang-orang. Ya, makanya kita harus bagaimana menanggapi bulian itu bagaimana. Jadi kalau ada share-sharean, jangan membantu share. Kayaknya kita menanggapi, sebenarnya kita sebenarnya membantu lebih banyak lagi. Saya lihat kok makin grup ada. Lo berarti teman-teman ini membantu mereka untuk membuli NU. Walaupun sifatnya dari sisi positif. Mungkin yang saya. Kembali lagi tadi pertanyaan tadi gitu. Nggih. Jadi terus kenapa terus semakin zaman tuh buliannya semakin kenceng? Apa NU itu harus dibully dulu baru bisa bergerak? Ini dibully itu kan bergerak. Dan itu tergantung dari kita. Makanya kan dari seberang sana, kalau dulu istilah zaman dulu namanya kan domba ya. Sekarang istilahnya apa ya? Istilah itu masih dipakai. Ya. Jadi Minhum itu diantara mereka. Ya, Minhum itu membuat bulian ya Pak. Kalau ada rumor bahwa NU itu nanti tahun 30 harus hancur. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Bisa mungkin, bisa enggak? Opini itu sudah terbangun. Sebuah contoh seperti ini, penyesatan ya. Sekarang kalau misalkan ini secara putih saja. Kalau asfaja didefinisikan apa asfaja itu ma'ana alil jama' wa ashabi. Bener enggak? Bener. Kalau ada kelompok membangun definisi itu bahwa saya lah yang mengikuti sahabat, Anda dan mengikuti ulama. Kan begitu. Ini dibangun dibangun mindset di anak-anak di tingkat MI, di tingkat SMP. Terbangun setelah dia menjadi mahasiswa, bener asfaja itu adalah apa yang aku laksanakan hari ini dengan sahabatku, dan aku adalah salafi, pengikut sahabat. Anda adalah pengikut ulama. Sehingga ada pertanyaan yang pertanyaan bodoh ini. Ikut nabi atau ikut ulama? Ya. Ini kalau jenengan yang ditanya kan bisa dia menjawab. Kalau yang ditanya adalah anak-anak bagaimana? Dia terbangun terus sehingga yang bener ya ini NU itu salah. Apalagi sekarang dengan dibulinya NU adalah Islam Nusantara, yang kita sudah tahu persis Islam Nusantara ada Islam katakan dengan niki pakai batik, pakai sarung, yang sebenarnya NU mulai berdiri sampai sekarang itu stagnan, tidak pernah berubah. Gaya-gayanya, ketawaduannya seperti itu, gitu. Nah, kok saking tawadu ini kok sampai saking gitu. Mungkin seperti itu. Ini kalau kita makanya kalau lihat dari segi politis, kalau pada zaman-zaman sebelum kemerdekaan, apa yang politiknya para kiai gimana? Bahwa meniru pakaian orang penjajah kafir adalah bagian dari mereka. Sehingga NU zaman bapak jenengan pasti gak gelem celonoan. Pakai celono itu haram. Bahkan pakai lepas kopiah itu hukumnya haram. Bahkan saya masih ingat dari fatwa-fatwanya para kiai, para khotib yang 100 meter keluar dari rumahnya itu nggak pakai kopiah, dia itu sudah fasik, dia nggak boleh. Bapak itu menjadi berikut. Itu adalah tradisi itu. Ya ini sebenarnya Islam Nusantara sebenarnya seperti ini. Nah, itu terbawa sehingga pada saat itu adalah kompetitornya siapa? Kita yang dalam masa-masa itu kan dengan Muhammadiyah kan, Muhammadiyah menjargonkan dirinya sebagai apa? Sebagai golongan yang tajdid modern kan. Modernnya ditunjukkan pada perilaku berpakaian. Sehingga teman-teman saya dulu Muhammadiyah, bukan sekarang ya, dulu ya, pasti kalau Muhammadiyah pasti nggak pakai sarung, dia pakai celana.
dia pakai dasi. Sementara NU kata jenengan ngeten iki. Ini seperti ini. Kadang-kadang pakai pakaian enggak setelikan, kemudian pakai sarungnya jauh. Sarungnya memang tidak isbal. Kalau dulu begini Mbak ya. Nggih. Sarung memang berarti hal-hal itu sudah Ada tambahannya Pak, saling londong-londong. Iya. Di dalamnya ada apa pakaian bagongan. Itu sudah tradisinya NU. Sebelum mereka gawe celana cingkrang, NU sudah cingkrang. Itu sudah tradisinya. Nah, kemudian yang kedua, NU lebih jamnya NU lebih tawadhu terhadap kiainya. Unjawu nggih pakan kaji enggak wani. Dia mau enggak kopiah putih setelah dia jadi keluarga saya Unjawu kata Yai Fud Mas Dufran, gunung kaji gak gelem itu memang tradisi, memang tradisi adat. Kalau sudah naik haji baru pakai putih, pakai serban gitu loh. Kalau kita sekarang kan gampang menggunakan serban. Bahkan gamis, jubah, ngoten sampe. Kalau sudah gamis, itu sudah ulama. Lah nggih, lah piye wonten-wonten. Kalau sudah gamis itu tradisi NU itu sudah ulama, sudah fakih. Sudah berapa kitab yang tapi kalau sebelum itu aja tetap seperti kita ini. Itu adalah tradisi NU. Mungkin yang kita gambarkan dalam mengapa NU tertarik mengapa NU dibully. Ya memang visi mereka seperti itu kan. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi bulian itu. Ya. Jadi ngeten nih Pak Amin, kalau boleh saya katakan bahwa sebenarnya NU itu tidak ada masalah dan tidak pernah, saya dalam tanda petik, dalam kacamata syariat, dalam kacamata agama, nggak salah. Semua langkah yang dilakukan oleh NU itu nggak salah. Cuman yang sering kali itu justru NU disalahpahami atau tidak mau dipahami oleh orang lain. Nah, lurus ngoten. Nggih, lurus. Nggih. NU itu sudah sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis. Hanya orang kadang-kadang memandang NU itu dalam segi awam. Kan yang dilihat misalkan ke ziarah kubur misalkan, yang dilihat kan bukan jenengan, tapi kan orang-orang yang biasanya nyekat datang, hanya itu yang dilihat. Itu dikemas menjadi tradisi NU secara umum. Sehingga kalau ada orang pergi ke kuburan, mereka disebut sebagai penyembah kubur, gitu. Padahal sopo sih di antara kita yang nang kuburan nyembah kuburan kan nggak ada sebenarnya, kayak. Jadi pernah panjenengan melihat orang yang ke kuburan, Yai, gue udah melihat yang ada membaca Yasin, kemudian Allahumma firlahu warhamhu, itu doanya kita lihat itu. Kecuali ada Nyun Sewu, kita kan ada namanya Islam Abangan. Yang tanda kutip mereka lebih dekat dengan kita, lebih senang dikatakan NU jamnya, tapi dia sebenarnya adalah Islam Abangan. Itu diklaim sebagai budaya wong tidak apa-apa. Makanya menurut saya hal-hal kayak gitu jangan ditanggapi secara emosional, tetap ditanggapi secara syariat. Seperti Gus Bahak itu ya, doanya seperti itu. Orang yang baca tahlil la ilaha illallah itu sudah diampuni dosanya 1000 tahun. Kenapa yang kita baca tahlil justru dikafirkan? Nah, itu kan menjawab secara ilmiah logika. Kalau kita jawab dengan emosional, toh nanti menjadi blunder gitu.